Pemirsa, hingga Selasa sore, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Meski mulai mengalami peningkatan volume kendaraan, namun belum tampak signifikan. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus mudik Lebaran 2025 terpantau ramai lancar. Meski demikian, hingga Selasa siang, Jasa Marga mencatat mulai terjadi peningkatan volume kendaraan lebih dari 17.000 meninggalkan Jakarta menuju ke arah Bandung dan Trans Jawa. Sementara penerapan rekayasa lalu lintas baru akan diterapkan pada tanggal 27 sampai 30 Maret mendatang dengan berbagai skema seperti kontraflow, one way, dan ganjil genap. Pihak PT Jasa Marga juga mengimbau pemudik memastikan saldo e-tol cukup agar tidak menimbulkan antrean kendaraan. Sementara itu, arus lalu lintas yang melalui rest area 57 tampak juga masih terlihat normal, tak banyak yang mengisi bahan bakar di SPBU. Tak banyak terlihat keramaian pemudik, hanya pihak Pertamina yang tengah sidak kandungan bahan bakar yang dijual oleh SPBU-nya. Untuk mengetahui pantauan mudik terkini, ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama dan Amrina Rida di rest area kilometer 57. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, seperti apa arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini? Ya, David dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini terpantau ramai lancar dan sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas. Namun demikian memang cukup berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, David dan juga pemirsa, bahwa memang pada hari kemarin arus lalu lintasnya ini justru cenderung lebih lengang. Bahkan hingga sore hari ini tercatat ada lebih dari 20.000 kendaraan ini meninggalkan Jakarta untuk menuju ke tol Bandung maupun juga tol Trans Jawa ke arah timur begitu. Dapat kami informasikan juga bahwa memang dari data yang ada mayoritas kendaraan ini lebih banyak melintas saat waktu berbuka puasa hingga malam hari, karena memang animo masyarakat di saat waktu tersebut ini lebih tinggi karena memang masyarakat ataupun juga pemudik ini sengaja memilih waktu tersebut untuk menghindari panas terik matahari ataupun juga kemacetan yang memang cukup dan juga acap kali sangat panjang di gerbang tol Cikatama ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way, ganjil genap, dan juga kontraflow ini baru akan diberlakukan pada tanggal 27 hingga 30 Maret nanti, di mana nantinya untuk kontraflow sendiri baru akan diberlakukan yang akan dimulai dari titik kilometer 40 hingga kilometer 70 yang akan dilanjutkan juga dengan skema one way atau satu arah yang dimulai dari titik kilometer 70 hingga ke kilometer 414. Sementara untuk ganjil genap nantinya mulai akan diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 414. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga ini juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang sudah mulai berlaku sejak hari kemarin hingga tanggal 28 Maret mendatang. Dan dari pihak PT Jasa Marga ini juga menghimbau bagi para pemudik yang hendak melintas di jalur gerbang tol Cikampek Utama ini untuk memastikan saldo e-tolnya cukup, karena memang jika tidak cukup akan menimbulkan kemacetan di tiap-tiap ruas di gerbang tol Cikampek Utama ini, ya memang kemacetannya ini akan sangat panjang jika nantinya para pemudik ataupun juga pengendara lain ini memiliki saldo yang tidak cukup terhadap e-tolnya itu sendiri. David. Ya, Salam, tampaknya memang masih lengang, masih belum ada yang berangkat ini. Baik, terima kasih Salam. Kita beralih ke Amrina. Apakah sudah terjadi peningkatan kendaraan yang keluar masuk ke rest area kilometer 57, Amrina? Iya, David dan juga pemirsa, sebenarnya kalau berdasarkan pantauan kami untuk situasi di rest area KM57, sekarang masih terpantau normal dan juga kondusif. Mungkin juru kamera kami, Bagus Prastiadi, akan menunjukkan secara langsung bagaimana situasi terkini sore ini di rest area KM57 yang seperti terlihat sekarang masih cukup lengang, normal dan juga kondusif. Bahkan untuk titik kami melaporkan saat ini yakni di dekat stasiun pengisian bahan bakar, ini pun juga tidak terlihat adanya antrian
kendaraan yang akan mengisi bahan bakarnya. Tentunya situasi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan ketika momen-momen padat, karena kalau sedang padat dan juga sedang ramai, ini stasiun pengisian bahan bakar ini akan antrian sangat mengular sekali dan juga akan banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang untuk mencari kantung-kantung parkir. Namun untuk sekarang memang di rest area KM 57 situasinya masih normal dan juga kondusif. Dan memang meskipun demikian sudah terlihat adanya dari kedatangan ataupun juga pemudik-pemudik yang singgah untuk sementara di rest area kilometer 57. Kami tadi juga sempat memantau beberapa kali terlihat pemudik yang membawa barang-barang bawaan yang mana mobilnya berisi satu keluarga, yang mana mereka ke sini ke rest area KM 57 untuk singgah sementara, untuk sholat, untuk beristirahat ataupun juga untuk memperbaiki fisik mobilnya tersebut. Dan memang namun kalau kita lihat situasi sekarang ini, memang David dan juga pemirsa, untuk peningkatan di rest area KM 57 ini diprediksi nanti baru akan terjadi pada tanggal 27 Maret 2025. Kalau sekarang jumlah secara akumulatif kendaraan yang keluar masuk ini adalah di angka 15.000. Ketika puncak arus mudik ataupun pada tanggal 27 dan juga 28 ini diprediksi kendaraan yang keluar masuk di rest area KM 57 ini bisa mencapai 25.000. Tentunya ini sangat padat sekali dan berpotensi menimbulkan adanya kemacetan di area akses masuk rest area KM 57. Karena kalau misalnya ada kepadatan ataupun juga antrian di area akses masuk, ini akan berpotensi menyebabkan kemacetan. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian dari pihak pengelola, David. Nantinya pada mulai tanggal 27 dan juga 28 atau misalnya nanti sudah terjadi kepadatan dan juga keramaian di rest area, ini nanti akan dilakukan sejumlah rekayasa ataupun juga sistem, diantaranya adalah sistem buka tutup akses masuk. Jadi nanti apabila di sini kantung parkirnya yang sekarang ada 900 kantung parkir sudah penuh dan juga tidak bisa lagi menampung kendaraan, maka nanti akses masuknya akan ditutup untuk sementara agar menghindari adanya kendaraan yang masuk. Nanti kendaraan yang masuk akan diarahkan untuk melaju ke rest area berikutnya. Dan hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemacetan dan juga menghindari adanya potensi hal yang lebih besar, misalnya kemacetan yang jauh lebih panjang di area jalan KM 57 ini. Dan juga salah satu hal lain, antisipasi lain yang dilakukan ini adalah adanya pembatasan waktu singgah. Jadi apabila nantinya kepadatan terjadi dan memang sudah tidak mungkin lagi untuk kendaraan bertahan terlalu lama di sini, akan dilakukan pembatasan waktu singgah selama kurang lebih adalah 30 menit. Jadi kendaraan ataupun juga para pemudik yang singgah di sini yang sebelumnya telah beristirahat ini dibatasi hanya 30 menit saja untuk bisa segera keluar agar nantinya bisa bergantian dengan kendaraan-kendaraan lain sehingga tidak menyebabkan adanya kemacetan ataupun juga antrian mengular di area rest area KM 57 ini. Namun untuk rekayasa tadi ataupun juga sistem antisipasi tadi ini sifatnya adalah situasional, mengikuti nanti bagaimana situasi di sini, karena di sini pun juga sebenarnya ada posko pantau dari pihak kepolisian lalu lintas dan juga dari pihak pengelola ini pun nantinya akan bekerja sama dengan pihak Jasa Marga untuk menyesuaikan nanti apa saja sistem-sistem terbaik yang bisa dilakukan untuk mengurai apabila terjadi kepadatan dan juga terjadi kemacetan di sekitar jalan kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek ini. Yang pasti yang terus dihimbau dari pihak pengelola ini adalah adanya keselamatan bagi pemudik, terutama bagi pengemudi. Mereka menghimbau agar terus menjaga kesehatan dan juga menjaga kondisi fisik dari armadanya. David. Iya, memang ini masih lengang. Jadi pemirsa kalau yang mau pulang kampung atau mudik bisa dilakukan sekarang juga supaya menghindari kemacetan. Terima kasih Amrina. Sebelumnya ada rekan Salam Rahmat juga melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.